pentingnya ya dengerin kata senior Betul, kalian, dengerin kata betul. chef, jangan membangkang. Kalau udah dikasih tahu harus laku. Gitu. Aku dibilang kayak it's okay, namanya juga pertama kali. Halo Paybest, welcome to PIB Podcast bersama Keisha. Dan hari ini aku akan memandu podcast yang kita akan membicarakan tentang intern kita yang pertama ya teman-teman, bersama Geo dan Halo. juga Rachel. Halo. Gimana Jadi, nih kabarnya? puji Tuhan baik ya. Dan kalau kalian sendiri gimana nih kabarnya? Baik banget, kita semangat banget hari ini. Baik. Ya, puji Tuhan ya, keren banget sih. Dan kalian tahu nggak sih teman-teman, teman kita yang satu ini, Wow. Geo, habis dapat best intern di salah satu hotel berbintang di Bali loh teman-teman. Wow. Kalau boleh tahu di mana sih nama hotelnya? Aku magang kemarin itu di Le Méridien Bali Jimbaran nih. Hotel yang bagus ya teman-teman di sini, dan juga daerah Jimbaran dan Nusa Dua juga banyak banget hotel berbintang 5 dan juga resort tentunya. Dan ngomong tentang best intern nih ya, gimana sih cara kalian apply di hotel ataupun cake shop ya yang kita intern waktu itu? Menurut kalian gimana cara internnya? Cara apply-nya? Oke, kalau aku dulu ya. Kalau aku kebetulan aku magang di Floor by Ismaya Group yang ada di Senopati Jakarta. Jadi gimana sih cara apply-nya? Aku kebetulan dibantu oleh CDC dari PIB College yaitu Miss Rida Mayanti. Beliau ngajarin aku banyak banget cara pembuatan CV, cara apply yang benar bagaimana, seperti itu. Lalu aku serahin CV aku ke beliau, lalu beliau langsung kontak perusahaannya dan aku dapat acceptance letters. Abis itu aku keterima dan aku interview dulu, lalu aku keterima. Dan aku langsung jalanin magang selama 6 bulan. Kalau kamu gimana, Ge? Nah, kalau aku tuh beda. Aku tuh ke-play sendiri. Jadi aku langsung ke perusahaannya, tapi CV-nya aku juga dibantu sama Miss Ri untuk oke. detail-detailnya gimana cara bikin CV dan lain sebagainya. Kalau Keisha, gimana Keisha? Kalau aku sih kebetulan ya ikut Career Day yang diadakan oleh BCPS tahun kemarin, dan aku kebetulan daftar di 2 tempat. Yang pertama itu Bulgari dan yang kedua itu Raffles, dan puji Tuhannya keterima di Raffles. Jadi waktu aku ikut Career Day, kita semua nyerahin CV kita yang kita buat dibantu oleh Mistri, dan juga kita introduction tentunya oleh dari kita sendiri ya ke company-company yang kita mau. Dan juga nanti setelah seminggu kemudian akan diberi acceptance letter dari company itu sendiri. Gitu sih. Dan ngomong-ngomong setelah apply nih, Betul. gimana sih first impression kalian di industri? Tentunya kalian berdua juga dan aku juga ya tentunya. Pertama kali kan masuk industri, Iya, gimana betul sih? banget. Kayak perasaan kalian? Ya kalau dari aku sih pasti takut ya, karena kayak baru pertama kali dunia kerja, nggak tahu apa-apa, temen baru, suasana baru. Nah, cuma aku tuh kayak belajar banyak juga di sana, jadi kayak seru aja gitu. Kalau dari Rachel sendiri gimana? Oke, kalau aku pertama aku pasti bingung sih ya. Aku bingung, aku takut juga. Terus kayak aku takut aku nggak bisa adaptasi di tempat magang aku nanti. Aku takut aku nggak ngerti nih alat-alatnya, bahan-bahan baru yang betul. belum pernah aku lihat sebelumnya di kampus kayak gitu. Tapi iya bener banget deg-degan banget. Tapi seiring berjalannya waktu, 6 bulan kan bukan waktu yang cepet ya. Jadi kayak seiring berjalannya waktu, 6 bulan tuh menurut aku udah more than enough buat kalian adaptasi dan belajar hal-hal baru yang banyak banget di tempat kerja. Gitu sih. Kalau kamu Keisha, kamu deg-degan nggak? Takut nggak kalau magang pertama kali? Pasti dong. Dan selain takut, dan juga kita di tempat baru ya, dan juga sama kayak Rachel, kita takut nggak bisa beradaptasi ke depannya dengan lingkungan baru dan juga tempat baru. Itu sih menurut aku. Dan tadi kalian juga ngomong nggak sih, Rachel tadi di Floor kalau nggak Iya, salah ya, betul. dan juga Geo sendiri dari Le Méridien. Kira-kira di tempat kerja kalian ya, Iya. apa sih job desk kalian selama magang ini? Kalau boleh tahu dari Acel dulu. Oke, kalau aku kebetulan ada ditaruh di section bakery selama 6 bulan, tapi aku nggak full di bakery doang. Jadi aku kadang kalau misalkan kan kita 9 hours ya working hoursnya. Jadi kalau 9 jam udah selesai, kadang aku lanjut belajar coklat, lanjut belajar pastry kayak gitu. Dan selama di tempat magang, aku banyak banget dapetin pelajaran baru. Contohnya ngisi display, megang oven kayak gitu-gitu.
Dan apa ya, kalau menurut aku karena aku nggak cocok sama sistem kerja hotel, jadi aku lebih pilih di cake shop kayak gitu. Kalau kamu gimana, Ge? Nah, kalau aku tuh bagian pastry nih kebetulan. Terus Mm-mm. di pastry itu aku biasanya nyiapin amenities, terus Oke. kayak ada beberapa produk kayak ala carte itu aku harus siapin. Terus ya udah sih gitu aja. Kerjanya tuh bikin produk-produk yang belum pernah aku pelajarin di PIB sih kebanyakan. Oke, oke. Gitu. Dan kalau misal cake shop mungkin lebih fleksibel ya Iya, betul jadwalnya. banget. Betul, betul. Dan kalau di hotel sendiri mungkin belajar banyak dan alat-alatnya juga ya Hmm. lebih memadai. Dan kalau di hotel mungkin beberapa menu ala carte yang benar kata Geo, banyak yang nggak diajarin di PIB dan juga diajarin di industri tentunya. Itu sih yang paling menurut kalian sih, tips kalian apa sih untuk bertahan ya di selama magang ini? Bener-bener. Apa sih tips kalian? Wah, kalau dari aku nih, kalau tips aku sih komunikasi. Iya, betul, betul. Kalau kalian diem-dieman nih sama senior ataupun sama teman magang tuh kayak suasananya jadi awkward iya, banget. jadi canggung Benar. banget. Jadi kita kayak nggak tahu mau nanya apa, kemana. Kalau Rachel, gimana Rachel? Kalau aku tips bertahan saat magang itu belajar yang banyak, belajar banyak hal baru yang bener-bener banyak banget yang bisa kalian pelajarin kayak gitu. Jadi kalau kalian wawasannya juga udah banyak, kalian juga makin sering bertanya kan makin oke ya kita kalau Iya, di tempat benar magang. Itu kalian akan apa ya? Nggak kerasa gitu loh 6 bulan tuh kayak waktu yang cepet aja gitu ngalir jalan terus. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Iya. Wah, Kesha gimana Kesha? Kalau aku sendiri sih, ini mau ngomongin tentang apa nih? Yang dari awal di sectionnya atau gimana? Iya boleh. Ya, boleh tuh. Kalau aku sih kebetulan di Raffles tuh ditaruh di Rumari ya, Rumari Restaurant. Dan juga sementara ini untuk awal 2 bulan, aku ditaruh di cold section dinner. Dan juga aku di move ke hot section omelet jam 8. Dan untuk selanjutnya aku terus di cold breakfast jam 6. Tapi juga kayak selang-seling gitu loh, di Amusbu section Oke, sometime oke. gitu. Jadi menurut aku sih banyak kan section yang harus dipelajarin dan juga kuncinya juga itu sih tipsnya kita harus komunikasi sama senior gimana pun seniornya kita pun harus kayak ngambil step duluan untuk ngomong dan bertanya ke seniornya gitu sih. Nah kan kamu sibuk banget nih kelihatannya. Aduh, Nah sibuk gimana banget ya. kalau overtime? Gimana kamu nanganin kalau kamu overtime nih? Kalau overtime sih kebetulan di Raffles sendiri nggak terlalu yang over banget ya. Ya normalnya 1 jam 2 jam lah. I think that's fine. Dan juga kalau di Raffles sendiri puji Tuhan work environment-nya juga enak ya. Wow. Dan juga terima kasih juga untuk senior-seniornya udah banyak banget ngajar di sana. Dan juga kayak pelajaran yang mereka kasih itu banyak yang nggak ada di PIB. Betul. Yang sangat-sangat membantu saya untuk berkembang. Betul banget sih. Itu sih. Nah Rachel Kalian gimana? tuh Ya gimana Rachel kalau kamu kan kamu biasanya kerja overtime kelihatannya nih di Instastory tuh banyak overtime ya kelihatannya kayak lelah banget nih kerja. kebetulan karena aku cake shop kan mungkin dia staffnya lebih dikit ya daripada staff hotel. betul. Kebetulan cake shop yang tempat aku kerja ini dia buka dari jam 7 pagi. Kita nyediain brunch juga. Jadi pasti apa ya? Pasti lebih hektik sih dan kitchennya pun nggak sebesar kitchen di hotel guys. Jadi apa ya terbatas gitu loh kita ruang untuk bergeraknya. Nah, Bener banget. kalau aku sendiri gimana cara ngatasin dan nanganin overtime itu? Gimana ya? Kalau menurut aku bawa santai aja cukup sih. Soalnya kayak kalau misalkan kita terlalu overwhelmed, kita terlalu pusing, itu kayaknya akan capek juga gitu loh. Benar banget sih. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Dan selama intern nih, ada nggak sih kayak kalian takut banget ngelakuin kesalahan waktu awal-awal? Kira-kira ada nggak sih kayak kesalahan yang kalian lakuin? Dan untuk kedepannya ada nggak sih kayak kesalahan itu semoga kalian nggak bakal lakuin lagi gitu loh? Kalau dari aku sih pasti salahnya tuh nimbang barang. Kebanyakan semuanya tuh pada salah nimbang barang pastinya kan. Iya. Salah nimbang barang, salah baca resep, salah nulis resep. Jadi pas Benar. kita bikin produknya pasti sesuatu ada yang gagal gitu. Nah, mungkin dari situ harus belajar. Terus kalau dari Rachel, pernah nggak sih kayak salah nimbang barang atau gimana gitu? Aku beberapa kali sempet salah nimbang ingredients. Aku kayak di situ aku takut banget jujur karena pertama kali itu aku di hari pertama kerja aku langsung buat kesalahan yang menurut aku itu fatal banget sih ya karena takutnya jadi waste atau gimana tapi atasan aku sangat-sangat amat baik. Beliau bantuin aku, beliau langsung mikir nih gimana caranya biar
ini bahan tuh nggak kebuang kayak gitu. Jadi akhirnya karena bantuan beliau ini kita berjalan lancar aja gitu loh. Jadi kayak kesalahan aku nggak fatal gitu. Aku dibilang kayak it's okay, namanya juga pertama kali kalian, aku kasih tahu seperti itu. Jadi kayak aku bersyukur punya atasan sebaik itu sih. Betul, kalau di betul tempat banget, magang betul aku. banget. Dan kalau di industri kayaknya memang kita meminimalisir untuk food waste ya. Iya, betul betul banget. banget. Costnya Betul. tinggi soalnya. Benar, kita harus nekan cost ya Iya, teman-teman. Itu yang harus dipentingin di industri. Betul. Dan juga menurut kalian kayak kunci sukses dalam intern tuh apa sih? Wah, yang pastinya ya dengerin kata senior Betul, kalian, dengerin betul. kata chef, jangan membangkang. Kalau udah dikasih tahu harus lakuin dengan baik dan benar. Betul. Benar. Jangan seenak-enaknya gitu lah. Kalau aku sih gitu ya. Kalau Kalau kamu? menurut aku jangan pernah takut bertanya. Karena kalau betul kalian udah banget. takut bertanya, terus itu jadi salah, itu udah kayak udah pusing banget deh menurut aku. Jadi kayak selama kalian 6 bulan intern, kalian harus banyak-banyak bertanya aja ke atasan kalian tentang detail-detail. Kalian lagi buat apa nih? Kok bisa sih ini dimasukin? Kok bisa sih ini dicampurin ini? Betul. Jadi menurut aku banyak-banyak bertanya, jangan pernah takut tanya. Biar Benar. nggak miskomunikasi Iya, ya. betul, Dan betul juga banget. malu bertanya Sesat di di jalan. Bener banget. Dan itu juga banyak kejadian ya tentunya Iya. di industri, banyak nih yang kayak nggak mau nanya atau gimana, Heeh. diem juga salah ya Betul, kan. betul. Itu Dan malah itu jadi ribet ya. benar. Dan senior tuh jujur nggak suka dengan hal yang kayak gitu. Iya. Dan lebih baik kita banyak nanya nih ke senior daripada kita yang kayak sok tahu atau gimana dan berujung kita yang salah. Iya, Gitu betul, sih. betul. Bener nggak? Benar. Dan juga menurut kalian gimana sih cara memaksimalin kesempatan intern ini? Nah, kalau dari aku sih kita jalinin pertemanan ya antara senior dan teman-teman Ya. internship yang lainnya. Terus kalau udah ada kasih kesempatan, dikasih bikin produk, dikasih satu resep, kita tuh pelajarin dengan baik, kita tulis, jangan sampai kita nggak tulis. Itu Benar. sih dari aku. Kalau dari Rachel, Kalau dari aku pentingnya komunikasi ya guys, baik sesama teman intern kalian di tempat itu atau sama atasan kalian. Jangan sampai miskom, jangan sampai diam-diaman ya. bener banget diem-dieman kayak gitu. Jadi komunikasi itu adalah hal yang paling penting menurut aku di tempat magang kayak gitu sih. Benar. Dan kalau menurut aku sih pastinya kalau misal di industri ya, pasti yang paling penting tuh work environment nggak Iya, sih? betul banget. Apalagi kita Gen-Z ya, dan Iya. kita lebih mementingkan kenyamanan Iya, tentunya, betul banget sih. daripada kayak ya kita harus overwork atau apa-apa, tapi kita juga tentunya harus mikirin tentang work environment gimana. Selama work environment-nya tuh nyaman, kita juga kerjanya juga jadi nggak terlalu kepikiran banyak-banyak gitulah. Dan meski kita overtime pun kita juga tetap happy aja karena work environment kita juga support kita gitu. Betul banget. Betul. Tuh. Ya, menurut aku sih segini dulu ya untuk podcast hari ini. Dan juga untuk kalian teman-teman yang berminat di culinary arts bisa langsung cek website di bawah ini dan juga bisa kepoin beberapa kayak kuesioner atau apapun yang Iya. dipunya sama PIB dan bisa juga kalian tanya-tanya langsung ke contact personnya Betul. di PIB. Oke guys, sampai di sini aja. Jangan lupa liatin video kita yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupin loncengnya. Dadah. Bye.